Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pembahasan kisi-kisi PS Genap matematika untuk kelas 12. Anyway, untuk kelas 12 materi untuk yang ada di PS ini tuh jadi cuma kayak integral aja. Jadi ya udah kalian review balik deh tentang materi-materi integral biar nanti pas lagi pembahasan ini tuh kalian tanpa melihat video saya juga kalian udah bisa gitu ngerjain soalnya itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 1. Anyway, dari tadi tuh laptopnya lagi agak nge-lag, jadinya saya harus nge-record, retake ulang beberapa kali dan saya mager banget, sumpah. Jadi kalau misalkan nanti ada pembahasan yang kosong, itu kalian cari sendiri lah ya. Nah, untuk nomor 1 di sini karena integral tentu berarti kita karena ada bentuk yang begini lagi, ini harus kita iniin dulu, ganti ya, maksudnya kita ubah bentuk minus 1 ini 2 3x pangkat 2 minus 2x pangkat minus 2 ya, kayak gini ya, baru nanti masing-masing kita integralkan. Berarti kan langkah 1 kita harus mengintegralkan ini nih, berarti kan 3/3x pangkat 3 minus 2 per minus 2 tambah 1. Anyway, yang bagian kiri ini saya langsung nggak dijabarkan kayak gini, untuk yang bagian belakang saya ngejabarin, jadi mohon maaf kalau bingung. Tambah C, ya Allah, ini saya udah ngulang-ngulang kayak gini berapa kali ya, jadi kayak ya mohon pengertiannya ya, saya jadi bete karena saya tadi udah ngejelasin ini panjang lebar tapi laptopnya ngehang, jadi kayak yaudah ini saya ulang. X pangkat 3 ini plus 2 X pangkat 1 plus C, ini X pangkat 3 plus 2 X pangkat 1 plus C. Udah, ini jawabannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Anyway, untuk yang nomor 3 ini kan dia kalau kita lihat ya integral dari sebuah angka doang gitu kan. Nah, kalau misalkan cuma ada angka aja ya udah kayak integralnya tuh pasti ya tinggal kita tambahin variabel aja. Variabel itu udah pasti x karena di sini adalah udah ada tulisan x-nya gitu loh. Ngerti kan? Ya kayak gitulah. Pokoknya intinya kalau misalkan notnya astaga. Notnya itu kalau integral kayak cuma dari sebuah angka gitu, misalkan ini tuh sebuah bilangan gitu kan, ya udah integralnya itu adalah ax tambah c gitu. Jadi kalau misalkan hasil dari integral 10 dx ya udah sama dengan 10 x plus c. Nah, nanti kalau misalkan ada integral dari 5 dx, ya udah jawabannya adalah 5x plus c, kayak gitu. Cukup kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4 nih, hasil dari integral 5x pangkat 2. Nah, sebenarnya kan kalian udah paham lah ya, di sini saya kategorinya pembahasan di kisi-kisi ini adalah saya menganggap kalian udah paham dengan materi integral, jadinya kayak ya udah ini tuh pembahasannya biar lebih cepat aja kayak gitu. Nah, ini kan berarti integral dari 5x pangkat 2, berarti kan dia harus turun ya. Nih, 5/2 tambah 1 x 2 tambah 1, jangan lupa ada plus c nya, berarti kan 5/3 x pangkat 3 tambah c. Ini adalah integralnya nih, ini nih hasil integralnya tuh yang ini kayak gitu. Nah, sekarang untuk yang nomor 5 di sini kan hasil dari integral fungsi yang ini nih. Berarti kan kalau misalkan fungsinya banyak begini tuh kayak ya udah satu-satu aja gitu. Kalau ini kan berarti 2/4 x pangkat 4 dikurang 9/3 x pangkat 3 ditambah 4/2 x pangkat 2 min 5x. Nah, karena di sini ada kayak beberapa bagian yang bisa disederhanakan ya udah kita sederhanakan. 2/4 itu kan bisa kita sederhanakan jadi 1/2 x pangkat 4 minus 9/3 adalah 3 x pangkat 3 tambah 4/2 adalah 2 x pangkat 2 minus 5x. Jangan lupa ada plus c. Kalau udah diintegralin harus ada yang namanya plus c. Selesai. Oke, kita lanjut nomor 6. Di sini kan tentukan hasil dari integral 1/x pangkat 3 ya. Ini kayaknya kalian harusnya udah bisa sih. Ini kan karena dia itu
dijadiin bentuk biasa dulu aja gitu biar lebih gampang. Anyway, kalau misalkan 1 per x pangkat 3 itu kan bisa kita ubah jadi kayak pangkat pecahan negatif ya. Jadi tuh yang tadinya integral 1 per x pangkat 3 dx kita ganti jadi kayak integral dari x pangkat minus 3. Ini materi eksponen, kalian pasti kayaknya udah ingat lah ya. Nah berarti kan kalau integral dari x pangkat minus 3 dx itu kan berarti 1 per minus 3 ditambah 1 x pangkat minus 3 tambah 1. Jadi itu kayak yang ini tambah 1 tambah 1 yang ini tuh ya udah rumus umum dari si integralnya itu sendiri ya. Jangan lupa ada c nya. Berarti kan sekarang 1 per minus 2 ya, x pangkat minus 2. Nah itu kalau untuk minus-minus kayak gini dia tuh biasanya nulisnya tuh nggak kayak gini, nulisnya tuh kayak ya di samping ini nih, di samping si siapa sih namanya nih, si garis ini, jadi tuh minus garis 1 per 2 kayak gitu. Nah ini kan dia kan x pangkat negatif ya, biasanya tuh kalau di soal-soal x pangkat negatif tuh nggak ada, jadi kayak dia dijadiin pangkat positif. Kalau pangkat positif ya tinggal diturunin aja, jadi kayak gini. Jadi hasilnya adalah minus 1 per 2 x pangkat 2. Jangan lupa ada ditambah c nya. Itu udah selesai. Lanjut nomor 7, di sini hasil dari integral tentu ya dengan batas 1 sampai 3. Di sini kan kalau kita lihat ya fungsinya itu sama nih. Berarti itu ya udah, langkah pertama kan sebenarnya untuk nomor 7 ya. Langkah pertama itu kita harus mencari dulu kayak integral dari si 1 per x pangkat 3 dx nya itu kan. Berhubung tadi di nomor 6 itu udah dapat nih, yaitu yang ini nih. Anyway, kalau misalnya udah integral tentu tuh sebenarnya c itu udah nggak diperluin lagi. Sebenarnya sih masih perlu, cuma tuh untuk perhitungan biasanya enggak gitu. Tapi kalau misalkan nanti kalian kuliah terus ngambil matematika dan lain-lainnya, itu tuh biasanya c penting banget untuk membuktikan sebuah teorema. Cuma kan di sini kita masih tingkat SMA ya, jadi yaudah cukup kayak gini aja. Jadi yang ditulis cukup minus 1 per 2x pangkat 2. Di sini berarti kan kita harus mencari si yang bagian atasnya dulu ya. Nah bagian atas tuh saya nulisnya apa ya, F3 aja lah ya. Jadi tuh yang ada x nya di langkah 1 kita ganti jadi 3. Minus 1 per 2 3 pangkat 2. Ini kan berarti minus 1 per 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2 tuh 9 kan. Berarti kan minus 1 per 18. Nah sekarang langkah 3 nya ya, kita harus mencari yang batas bawahnya ini nih. Nah berarti kan minus 1 per 2 1 pangkat 2 minus 1 per 2 kali 1 adalah minus 1 per 2. Nah kalau udah, kita baru deh masuk ke langkah 4, yaitu F3 dikurang F1, batas atas dikurang batas bawah kayak gitu. Nah batas atas tadi kan minus 1 per 18, terus batas bawahnya adalah minus 1 per 2. Nah ini kan kita harus penyamakan penyebut ya. 18 kali 2 itu adalah 36 gak sih? 36 jadi minus 2, ini minus 18, berarti kan minus 20 per 36. Ini bisa disederhanakan, kalau dibagi 4 bisa lah ya, dibagi 4 itu 5 per 9. Nah ini hasilnya. Anyway, ini kan saya buatnya kayak batasnya itu 1 sampai 3. Coba deh kalian buat 1 sampai 4. Itu hasilnya kayak gimana? Caranya sama. Kalian tinggal yaudah ganti ininya doang gak sih? Yang langkah 2 sama langkah 4. Coba ya, batasnya diganti jadi 1 sampai 4.